Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik-baik ya. Tetap semangat belajarnya. Di pertemuan pertama ini saya sengaja tidak memberikan materi fisika, tapi ingin menjelaskan 3 poin yang saya anggap penting sekali. Yang pertama mengenai 5 dasar akhlakul karimah dari Tebu Ireng. Yang kedua masalah pubertas. Yang ketiga strategi belajar fisika. Untuk 5 dasar dari Tebu Ireng, nomor 1 ikhlas, jujur, kerja keras, tanggung jawab, dan toleransi. Nanti tolong dibuka di linknya ini ya, yang di bawah ini. Saya kepingin bahas kelima hal ini yang sering ada di dalam kelas, yaitu aplikasi di kelas. Yang pertama, niatnya belajar, bukan yang lain, misalnya untuk mencari nilai dalam rapot atau yang lain. Nah itu, jadi kalian ditata niatnya dulu. Nah nanti kalian lihat di link yang bawah itu, di YouTube juga. Terus contoh berikutnya lagi, biasanya anak-anak saya kalau ngawas ulangan atau tes itu, saya peringatkan kurang 10 menit, kurang 5 menit, begitu belnya bunyi tet, anak-anak tidak dikumpulkan, padahal waktunya sudah habis. Saya ingatkan, pernah saya marah, saya kunci itu pintu. Nah ini salah satu contoh berarti kalian belum ikhlas. Contoh yang lain, yang ketiga, misalnya jadi harus mengerjakan sesuatu tanpa ada reward atau balasan secara langsung. Jadi kalian mengerjakan, misalnya mengenai ada apa yang tumpah, apa yang dibersihkan, jadi nggak perlu dari siapapun ada balasannya, berarti keikhlasan kalian harus ditunjukkan di situ. Saya kepingin yang poin kedua masalah jujur. Jadi mulai sekarang di SMA Trasen tidak ada menyontek untuk semua mata pelajaran. Buang jauh-jauh hal itu. Kalau kalian masih melakukan berarti tidak jujur. Jujur berikutnya, lakukan untuk semua hal, hati akan lebih tenang. Berarti kalian melakukan kejujuran, ketenangan akan muncul. Nah, ini masuk dalam strategi belajar fisika. Salah satu strategi untuk memahami konsep-konsep fisika itu harus jujur. Nanti saya jelaskan. Terus di sini di pembelajaran pondok, belajar melalui mulutmu. Nah ini, padahal setahu saya belajar itu melalui mata dan telinga, sedangkan di pondok melalui mulut. Artinya melalui mulut itu harus banyak tanya sama yang lebih tahu. Berarti ajaran di pondok kita harus sering bertanya melalui mulut supaya paham. Kalau belum paham bertanya lagi. Berarti harus ada gurunya, maksudnya seperti itu. Nah yang ketiga, kerja keras. Nah, hidayah Allah akan dibuka melalui kerja keras. Jadi kalau kalian belum kerja keras, ini sudah janji Allah jelas. Siapa yang bekerja keras akan dibukakan pintu hidayah. Contohnya belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bukti kita itu berbakti sama orang tua. Karena orang tua memberikan amanah ke kalian semua sebagai santri untuk belajar. Lanjut, kerja keras. Nah ini salah satu strategi nanti belajar fisika harus kerja keras, berarti catatlah pembahasan soal untuk strategi jangka panjang sebagai bentuk berpikir secara global. Artinya apa yang kalian lakukan di kelas 10 ini, mencatat itu nanti dipakai untuk UTBK setelah selesai kelas 12. Berarti tidak bisa nanti
Jadi kalian persiapannya 3 tahun yang akan datang itu harus dari sekarang. Nah, nanti saya berikan contohnya itu. Jadi kalian harus bisa ngatur 3 tahun yang akan datang itu harus dipersiapkan dari sekarang. Santri sebagai manajer untuk diri sendiri paling enggak itu. Yang keempat, bertanggung jawab. Sebagai pelajar bertanggung jawab untuk belajar. Seluruh kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu jelas. Berarti kalian harus tanamkan sifat bertanggung jawab. Toleransi, ada perbedaan antara semua manusia untuk lingkup kecil di kelas, lingkup besar di kampung, lingkup besar lagi di dunia. Jadi akan membentuk kalian suatu karakter yang bijaksana karena memahami perbedaan. Nah, itu masalah aplikasi di kelas. Saya kepingin menjelaskan yang masalah pubertas, tapi ini akan dialami oleh siswa seusia SMA, itu pasti akan muncul. Nah, ini mengganggu sekali. Di pondok nanti masalah sekali. Jadi istilahnya kalau menurut saya harus berpuasa. Ingatlah aturan di pondok, tunggulah sampai pada waktunya. Maksudnya tunggulah pada waktunya itu gini, saya pernah ada kejadian, anaknya baru lulus, terus ada pembina yang jadi pengantin. Saya ke sana ketemu anak-anak. Loh, ini gimana sih? Cowok cewek kok berdekatan, duduk bundar, ngobrolnya enak santai. Loh Pak, kita kan gak di trensen lagi. Oh gitu ya. Saya gitu. Iya. Nah, berpuasa. Oke. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak juga masalah ini. Tapi saya nggak jelas detail, itu salah satu contoh aja berpuasa dulu. Masalah strategi fisika, itu tadi jujur. Jujur itu maksudnya akuilah kalau ada konsep yang belum paham. Nah, kalian harus tanyakan supaya paham. Kadang anak-anak ditanya guru, gimana anak-anak udah paham? Itu diem aja, berarti enggak jujur kan? Enggak akan bisa. Jadi menumpuk hal yang enggak paham. Harus diselesaikan supaya paham melalui bertanya. Karena di pondok tadi ada ajarannya belajarlah melalui mulutmu. Yang kedua, kerja keras. Tadi sudah disampaikan, membuat catatan, review konsep. Di kelas 3 nanti akan dipersiapkan untuk UTBK, itu materi dari kelas 10, 11, 12. Berarti kalian mereview materi yang di kelas 10, 11. Review ini maksudnya kalau kalian belum paham, direview, mengulang kembali, nah itu mulai nol lagi. Saya pernah ada kejadian, anak-anak itu, Pak ada yang belum paham, materi apa ini, coba buka halaman itu. Ada yang lupa gitu review, katanya lupa. Begitu saya buka, itu ada di halaman itu, rumusnya ada di situ. Pak gimana? Iya rumusnya yang mana? Lah ada di situ. Berarti yang bersangkutan itu bukan lupa, tapi tidak paham. Nah itu kan ngumpulkan nggak paham tadi. Berarti ada kesalahan, dia alasannya lupa padahal nggak paham. Kalau dia lupa begitu ditunjukkan langsung ingat, itu berarti dia dalam kondisi paham. Nah ini membuat mind map untuk penguasaan global, jadi menguasai seluruh materi pakai mind map nanti. Itu perlu kerja keras. Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab untuk semuanya itu kalian lakukan secara benar. Oke, untuk sementara hanya ini. Nanti saya kasih tugas kalian untuk materi pertama ini. Jadi kalian harus mencari kejadian-kejadian di kelas yang terkait ada hubungannya dengan 5 dasar akhlak yang diberikan di Tebu Ireng, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kalian harus mencari sebanyak mungkin supaya nanti dari situ kalian tahu kejadian-kejadian ini mana yang benar, mana yang salah, dan kalian tahu ini istilahnya menggali, mencari. Jadi kalian explore ya,
nanti dikumpulkan tugasnya setelah akhir pelajaran. Jadi tugasnya kalian mencari aplikasi yang ada di kelas mengenai 5 dasar akhlakul karimah ini. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat mencari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.